tapi diketahui oleh pihak sekolah. Kemudian Pichanan ditangkap dan dihilangkan ingatannya, kemudian dikeluarkan dari member The Gifted untuk menghilangkan jejak. Oke, kita langsung aja ke teori yang keenam. Di teori yang keenam ada teori jam saku. Apa itu jam saku? Wujudnya seperti ini. Yap, berbentuk bulat dan berwarna emas. Jam saku ini diduga ada hubungannya dengan semua teori-teori yang sudah kita bahas. Dan dengan adanya jam ini diduga sudah munculnya potensi baru. Apa potensinya? Yaitu dengan munculnya potensi Time Turner. Apa itu potensi Time Turner? Time Turner adalah kemampuan untuk kembali ke 24 jam sebelumnya, mendapatkan kesempatan hari yang sama dengan diri yang berbeda di tempat lain. Jadi secara kasarnya, kemampuan ini adalah kemampuan di mana seseorang dapat menjadi dua, yaitu menyerupai orang lain dengan menggunakan pengubah waktu. Jatuhnya kayak Doraemon nih. Lalu ini kemampuan siapa? Coba aku tanya ke kalian. Kira-kira yang dapat mengimitasi, yang dapat menduplikasi orang lain, itu bakatnya siapa? Yap, itu adalah bakatnya Pun. Dan teori yang kita bahas di nomor 6 ini adalah Pun telah mengalami perkembangan potensi yang tadinya hanya dapat mengimitasi kemampuan orang lain, kini juga dapat mengimitasi fisik orang lain. Benar-benar kayak jurig nih jatuhnya si Pun ya. Terus buktinya apa jika memang Pun melakukan Time Turner? Kita flashback ke scene di mana Kon tidak melakukan perlawanan ketika menangkap anak-anak anti The Gifted di kebakaran kemarin. Di sini terlihat jelas bahwa Kon berada dengan Peng dan kawan-kawan. Roti keluarga. Roti numpang lewat ya. Maaf, kemarin tukang cendol, sekarang tukang roti. Tukang cilok belum lewat, tukang cilok. Ke bawah gua. Kon jelas-jelas berada dengan Peng dan kawan-kawan. Terus dengan waktu yang sama, anak The Gifted ini menelpon bosnya. Dan seperti yang kita ketahui, bosnya itu adalah Kon. Tapi ada yang berbeda. Kon itu biasanya menggunakan anting, sementara bos yang mengangkat telepon dari anak The Gifted ini tidak menggunakan anting. Ya kan? Bukti ini memperjelas bahwa bukan Kon yang melakukan Time Turner. Terus siapa? Kita patut curiga terhadap Pun. Tapi Pun juga ada di tempat di mana Peng dan kawan-kawan berada. Jangan salah, kan seperti yang aku terangkan tadi, bahwa Time Turner itu dapat membagi dua dirinya menyerupai orang lain dalam waktu yang sama dengan melakukan time turning. Ya aku nggak tahu gitu Time Turner itu kemampuannya, terus dengan melakukannya itu disebut time turning, aku juga nggak tahu. Iya, maaf kalau salah. Hal ini diduga Pun telah mengotak-atik jam saku tersebut sehingga dia bisa mengimitasi dirinya menjadi Kon di waktu yang sama. Terus di pembuktian yang kedua, di saat selebrasi, sudah terlihat jelas bahwa di saat yang lain tengah melakukan selebrasi, heboh lah tuh, ketawa-tawa kan sambil iklan, inget nggak tuh? Kok Pun nggak ada di situ? Sementara di saat scene yang sama juga, Pun sedang mendatangi ruangannya dan melihat virus yang ia curi. Sekali lagi diduga Pun telah melakukan time turning terhadap Kon. Tapi ada yang janggal nih dari teori yang keenam ini. Kan Time Turner ini dilakukan dengan objek jam. Sementara jam ini jelas-jelas di trailer dan di spoiler dan juga di poster, jam ini dipegang oleh Webb. Apakah Webb ada hubungannya dengan rencana Claire dan Pun? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next, Claire menjadi karakter yang paling spesial di The Gifted Graduation Season 2. Jika kalian nonton live anak-anak The Gifted kemarin-kemarin, di situ mereka bercerita tentang keseruan dari The Gifted Season 2 ini. Dan tiba-tiba diduga salah satu pemain dari The Gifted tersebut melakukan spoiler di saat live. Dan orang itu adalah Sing yang berperan sebagai Om. Diduga ia telah membocorkan atau keceplosan memberikan spoiler kepada penonton tentang karakter Claire. Kenapa kok netizen bisa berpikiran seperti itu? Yang pertama, karena refleksi dari pemain-pemain yang lain. Ketika Om mengatakan karakter Claire di season ini sangat spesial, dia berpindah-pindah. Di tukang putu lewat. Sabar. Udah nyampe mana tadi? Banyak orang yang mengartikan bahwa kata berpindah-pindah di sini adalah dia berpindah-pindah kubu, berpindah-pindah haluan, berpindah ke sana ke sini dengan bermuka dua. Bukan bermuka dua lagi sih kalau menurut gua ya, itu kayak bermuka apa sih? Terus respon dari pemain-pemain yang lain langsung menatap ke arah Sing. Kemudian Sing mengalihkan pembicaraan dengan bercanda. Parah sih kalau emang beneran ini Sing keceplosan ya kan? Terus
Udah bocor nih clue-cluenya. Terus hal lain yang menjadikannya spesial adalah perkembangan potensi. Jadi sama seperti kekasihnya, Claire diduga bakalan mengalami perkembangan potensi. Dan di sini dia bakalan mengalami perkembangan dengan dapat memanipulasi perasaan seseorang dan mendapatkan informasi. Dan ada lagi nih kemampuannya yang bakal berkembang, yaitu lebih jago dalam drama. Jadi seperti yang kita ketahui di season 1 kemarin bahwa The Queen of Drama adalah Claire. Di berbagai scene dan di berbagai episode, dia bakalan berakting seolah-olah dia berpihak ke member The Gifted yang lain. Padahal yang sebenarnya diduga dialah impostor sesungguhnya. Jujur nih ya, di episode 6 kemarin itu sungguh episode yang paling epic, yang paling di luar nalar gitu. Yang paling gak nyangka kenapa harus ada yang mati di series ini. Jika kalian nonton dari season 1 terus kayak ikut alur ceritanya, ikut perkembangannya, itu bakalan berasa banget sih ketika Kon bunuh diri, terus ketika Time telah mati juga. Itu emang bener-bener buat kayak Oke, gini deh. Aku bakalan bahas satu video khusus tentang episode 6. Jika kalian setuju, komen di bawah dan tekan like sebanyak-banyaknya, oke? Next ke teori yang selanjutnya. Claire bakalan berpindah ke lain hati. Jujur gue sempet kaget ketika gue nemuin teori yang kayak gini. Kayak nggak percaya dan nggak mau gitu pasangan ini tuh sampai pisah, sampai hancur. Ya walaupun ada masalah ya berantem-berantem dikit nggak apa-apa lah gitu. Tapi tolong dong jangan sampai pisah gitu. Karena gue nggak mau gitu keuuan yang dimulai dari season 1 tiba-tiba hilang begitu aja. Sabar. Namun ada foto yang tersebar yang ini. Di sini terlihat bahwa Pun dan Claire berpelukan sambil menangis. Ada yang menduga bahwa Claire telah menyesali perbuatannya karena mementingkan kepentingan dirinya dibanding kepentingan Pun kekasihnya. Dan arti dari tangisan Pun yaitu kekecewaan dirinya terhadap Claire karena dia telah berbuat sejahat itu. Tapi ada yang menduga bahwa bukan hanya kejadian inilah yang membuat hubungan Pun dan Claire ini hancur berantakan. Karena ada yang menduga juga bahwa di season ini bakalan ada orang ketiga. Udah kayak sinetron aja nih. Terus kalau emang adanya orang ketiga, kira-kira siapa orang ketiganya? Tersangka pertama adalah Kon. Seperti yang kita ketahui di The Gifted season pertama, Kon telah terang-terangan bahwa dia menyukai Claire. Namun Claire menolaknya karena dia hanya menganggap Kon adalah sahabat dari masa kecilnya. Dan Claire memilih Pun untuk menjadi kekasihnya. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa Claire berhubungan juga dengan Kon untuk memanfaatkan kemampuannya. Karena dia tahu bahwa Kon memiliki kemampuan biologi dan dia berpikir bahwa kemampuan dari Kon ini bisa sangat berguna untuk menjalankan misinya. Kemudian tersangka yang kedua. Pernah nggak sih kalian merasa curiga terhadap Om? Aku seneng banget sama orang-orang yang udah komentar mengenai poster. Kita lihat posternya yang ini. Kak Insut, itu kenapa kok Om ada di belakang Pun dan Claire? Jangan-jangan ya kalian satu pemikiran sama gua, bener-bener satu pemikiran. Udah deh, berarti kita udah klop banget ya kan? Kita satu misi, satu tujuan hidup. Karena di teori-teori sebelumnya, petunjuknya itu berasal dari poster. Mulai dari jam, mulai dari seseorang yang menggunakan jaket, tangkapan kaki seseorang, dan Claire menjadi tangan kanannya kepala sekolah. Semuanya ada di poster. Dan di sini ada juga teori yang mengatakan bahwa orang ketiga yang merusak hubungan Pun dan Claire adalah Om. Karena posisi Om berada di belakang antara Claire dan Pun. Terus tersangka yang terakhir, ini kalau emang bener-bener kejadian, pengen gua jambak dah pokoknya. Siapa dia? Web. Pertanyaannya sama seperti Om, pernah nggak sih kalian curiga terhadap si Web? Kenapa kok si Web bisa dituduh Pi? Apa buktinya? Gak ada bukti yang jelas yang menerangkan bahwa si Web ini adalah orang ketiga dari hubungan Pun dan Claire. Ini hanya teori aja. Kita tahu bahwa sikap Claire terhadap Web itu sangat berbeda. Sikap Claire lebih lucu, sikap Claire lebih terang-terangan, sikap Claire lebih natural. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hubungan antara dua orang yang sudah dekat pasti nggak ada jaim-jaimnya dong gitu. Mereka terkesan hanya teman dekat aja gitu loh. Padahal bisa saja kita menganggapnya mereka lucu, ternyata ada hubungan gelap di antara mereka. Gimana menurut kalian? Komen di bawah, Kak. Terus teori yang terakhir adalah clue dari postingan GMMTV.
Beberapa hari yang lalu, salah satu akun resminya dari pihak The Gifted Graduation dan GMMTP mengupload postingan dengan caption, "Beberapa hal selalu kembali ke titik yang sama." Maksudnya apa coba? Aku bakal ngasih PR ke kalian, kira-kira maksud dari clue GMMTP ini apa. Lalu kalian jangan tulis di kolom komentar, tapi kalian follow Instagram aku, kemudian DM di Instagram, dan di situ kalian tulis teori kalian sedetail-detailnya. Karena seperti yang sudah aku ceritakan di video sebelumnya, bahwa aku bakalan buka segmen khusus video tentang teori The Gifted Graduation menurut pendapat netizen Indonesia. Aku sih berharap teori yang kalian cantumin itu bukan hanya teori konspirasi atau teori yang berbelit, tapi teori yang kocak, yang out of the box, yang lucu gitu loh. Kayak misalkan, teori gua kayaknya Pak Kepala Sekolah sama Bu Darin bakalan jadi suami istri, atau adanya teori tersembunyi di balik terbukanya kancing Sinanon. Oke, kalau begitu segitu dulu video kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, kemudian kalian komen di bawah sebanyak-banyaknya, dan tekan juga tombol subscribe di bawah. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat video-video terupdate selanjutnya. So, kalau begitu mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan tutur kata yang kurang berkenan. Kuhodona. See you di next video and bye-bye.